Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Nahwu Fikih ini akan membawakan atau mempresentasikan materi mengenai jarul ismi an-na'tu taqsimul fi'li sahihil akhir ya mu'talil akhir. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Alvin Hikbilan, sebagai moderator. Yang kedua ada Saudara Ahmad Abdul Majid sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Destin Rismawati sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu mengenai jarul ismi yang akan dibawakan oleh Saudari Desti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang jarul ismi. Al-amthilah. Al-awal, nazalal mataru minas sama. Kemudian yang ketiga ada sa'al jaishu il medan. Yang pertama artinya yaitu hujan turun dari langit. Yang kedua ada sa'al jaishu il medan, pasukan berjuang ke medan. Kemudian ada selanjutnya ada yanzilu jundiyu anil hison, yang artinya tentara turun dari kuda. Nah, itu di sini banyak ya contoh-contohnya. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang pembahasan. Al-bahthu al-kalimatul akhirah fi jami'il amthilah as-sabiqah kulluha asma'. Kullu ismin minha masbuqun biharfin. Fa fi ta'ifatil ula tajiduha masbuqah bimin wa tajiduha fi ta'ifatil thaniyah masbuqatan bi ila wa fi ta'ifatil thalitha masbuqatan bi'an wa fi ta'ifatil rabi'ati masbuqatan bi'ala wa fil khamisati masbuqatan bifa wa fis sadisati masbuqatan bil ba wa fis sabiqah masbuqatan bil lam. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu ini ada sangkut pautnya sama contoh yang tadi ya, yang pertama. Al-kalimatul akhirah fi jamil amthilah as-sabiqah. Katanya kata terakhir dalam setiap kalimat di atas, maksudnya kalimat contoh, itu adalah isim dan setiap isim tersebut didahului oleh huruf. Misalkan kita ke contoh ya. Nah, nazal mataru minas sama. Nah, jadi setiap kalimat yang sebelum akhirnya itu di akhirnya itu merupakan isim dan sebelum akhir itu merupakan huruf. Nah, misalkan ini kan as-sama itu merupakan isim dan sebelum isim merupakan huruf. Hurufnya mana? Berarti min. Ya, minas sama itu merupakan huruf minanya, as-samanya itu merupakan isim. Nah, maka pada contoh yang pertama itu didahului dengan huruf yaitu min. Berarti ini ya, minas sama. Kemudian ada juga watajiduha fi ta'ifa atsaniyah masbuqah bi ila. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu didahului oleh huruf ila, dan contoh yang ketiga itu didahului oleh huruf an. Ya, ini misalkan contoh dari ke-3 dan 4 itu ila ya. Sa'ajaishu ilal medan. Lalu contoh yang kelima itu an. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang
contoh yang keempat, mohon maaf. Contoh yang keempat itu didahului oleh huruf ala. Kayak gini ya, seperti contohnya ada di nomor 7. Yatful khasyabu 'alal ma'i. Nah, itu didahului oleh huruf ala. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang ke berapa ini? Yang ke-9 ya. Itu didahului oleh huruf fi, dan contoh yang selanjutnya yang dari contoh nomor 11 itu didahului oleh huruf ba ya. Bil yataqatalul junudi bisuyufi. Nah itu ya, bisuyufi. B-nya itu oleh huruf ba. Kemudian contoh yang terakhir itu didahului oleh huruf lam, alif lam ya. Seperti contohnya yang contoh nomor 13. Al-jairatul lisabiq. Nah itu dia didahului oleh huruf alif lam. Kemudian saya lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Wa idza ta'ammalna akhirah kulli wahidin min hadhil asma'il masbuqah bil hurufil mutaqaddimah wajadnahu majruran wala sababi li hadzal jarri illa dukhulu hadhil huruf wa min ajli dzalika tusamma hurufil jar. Nah, apabila kita lihat ya, di akhir setiap kata yang didahului oleh huruf-huruf yang dicontoh tadi, itu merupakan atau di situ terdapat terdapat majrur. Majrur itu apa? Yaitu yang berharokat kasroh. Nah, misalkan tadi ya di contoh nazal mataru minas sama. Jadi di akhirnya minas sama'i. Jadi di akhir kalimat itu tuh terdapat majrur yang berharokat kasroh minas sama'i ya, minas sama'i, i-nya itu majrur, dinamakan majrur. Nah, kenapa majrur? Karena disebabkan masuknya huruf-huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar itu pasti majrur atau berharokat kasroh. Nah, huruf jar itu apa gitu diantaranya? Nah ini mina itu min, ila, an itu adalah huruf jar. Makanya di akhirnya itu dibaca majrur atau berharokat kasroh. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu qaidah. Al-qaidah yajurul ismu idza sabaqa harfu min hurufil jarri al-atiyah wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam. Nah, di kaidah ini isim menjadi majrur apabila didahului salah satu dari huruf-huruf jar. Tadi ya, huruf isim kan tadi tuh nazal mataru minas sama'i. Nah, as-sama itu kan isim ya. Jika isim didahului oleh huruf jar, yaitu akan menjadi majrur atau menjadi berharokat kasroh. Nah, huruf jar itu diantaranya apa saja? Ada min, yang artinya dari, ada ila yang artinya ke, terus kemudian ada an yang artinya dari, ada ala yang artinya di atas, terus juga ada fi yang artinya dalam, ada ba yang artinya dengan, dan ada al-lamu atau lam yang artinya bagi ataupun untuk. Nah, itu pembahasan dari jarul ismi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Desti yang telah memaparkan materi mengenai jarul ismi. Untuk selanjutnya ada materi mengenai naat. Ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu al-amthilah.
Nah, di sini ada kata hadza kitabun mufidun, qara'tu kitaban mufidan, nadhartu fi kitabin mufidin. Nah, ini bisa juga dibaca ya. Untuk selanjutnya itu ada banyak sekali contoh. Saya akan mengartikan beberapa saja. Di sini ada kata hadza kitabun mufidun. Yang artinya ini merupakan buku yang bermanfaat atau kitab yang bermanfaat. Lalu yang kedua ada kata ra'aitu maidanan fasihan. Saya melihat lapangan yang luas. Lalu yang terakhir ada nazartu ilal wardatil jamilati. Ada kata itu yang artinya saya melihat bunga yang sangat indah. Langsung saja ke al-bahthu, pembahasan. Kullu kalimatin minal kalimati tsalati mufidin fasihin al-jamilah tan'atul ismul ladzi qablaha. Ayat dulu ala sifatin fihi lidzalika tusamma na'tan wa yusamma al-ismul ladzi qablaha man'utan. Nah, jadi setiap kalimat dari kalimat yang tiga ini yaitu mufid, fasih, dan jamilah itu menjadi naat. Jadi isim naat yang sebelumnya atau yang menunjukkan pada sifat dalamnya. Oleh karena itu dinamakan naat. Wa isamal ismul ladzi qablaha man'utan. Nah, jadi intinya adalah naat ini menjadi sifat dari man'ut. Nah, mana man'ut dan mana naat bisa dilihat di contoh. Itu ada kata kitabun mufidun. Ada kitabun mufidun. Nah, yang menjadi man'ut itu adalah kata kitabun. Dan yang menjadi naat adalah mufidun. Nah, jadi naat ini letaknya setelah man'ut. Atau sering kita juga kenal seperti kata-katanya ini sifat mausuf lah, seperti itu. Jadi mausufnya ada kitabun, sifatnya adalah mufidun. Seperti itu. Lalu lanjut, wa idza ta'ammalta kullu na'tin min hadhihi an-nu'uti thalathati wajadtahu yatsma'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Fa kalimatu mufidun fil amthilati thalathil ula ja'at marfu'atan. Ja'at marfu'atan thumma mansubatan thumma majruratan. Tab'an lil ismil madhkuri qablaha. Jadi kalau kamu perhatikan setiap naat dari naat-naat yang tiga ini, kamu akan menemukan bahwa naat itu mengikuti man'ut dalam keadaan rofa, nasab, dan jarnya. Dan pada kalimat mufid dalam contoh ketiga yang pertama, di situ kata mufid itu selalu sama harokatnya dengan man'ut atau dengan kata sebelumnya. Baik dalam keadaan rofa, kemudian dalam keadaan nasab, kemudian dalam keadaan majrur. Tab'an lil ismil mazkuri ma qablaha, mengikuti isim yang disebutkan sebelumnya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa naat itu harokatnya selalu mengikuti man'utnya. Ketika man'utnya rofa, ketika man'utnya nasab, ketika man'utnya majrur atau jar, ya berarti naatnya mengikuti itu keadaannya, baik rofa, jar maupun majrur. Untuk selanjutnya wa kadzalikal kalimatani fasihan wal jamilatu fil amtsilatil baqiyah wa hadza amun fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha. Dan kalimat atau dua kalimat yang selanjutnya ada fasih dan jamilah dalam contoh di atas itu menjadi kaidah umum di setiap kalimat naat itu mengikuti isim sebelumnya harokatnya. Jadi sama aja baik di kata mufidun, di kata jamilah, di kata fasihun, itu sama kaidahnya, yaitu naat harokatnya mengikuti man'utnya. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada kata al-qaid atau kaidah. Nah, kaidah di sini ada anna tulafdun yadullu ala sifatin fi ismi qablahu wa yusamma al-ismul mausufu man'utan. Nah, di sini kalau di kaidah disebutkan si mausuf. Nah, jadi sama saja mausuf sifat dan juga naat man'ut itu. Hanya beda penyebutan saja. Seperti itu. Di sini ada nomor 23.
An-na'tu lafdun yadullu ala sifatin fi ismi qablaha. Na'at ini lafaz yang menunjukkan pada sifat dari isim yang sebelumnya. Seperti disebutkan tadi, ada kata kitabun mufidun. Nah, mufidun ini menjadi sifat dari kata kitabun. Seperti itu. Yusammal ismul mausuf man'utan. Dan kitabun itu disebut isim mausuf itu menjadi man'ut. Jadi kata hada kitabun mufidun yang artinya ini merupakan buku yang bermanfaat. Nah, buku itu disebut man'ut dan bermanfaat. Yang bermanfaat itu disebut na'at. Seperti itu. Lanjut. An-na'tu yatsba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at ini selalu mengikuti man'utnya dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa na'at itu harokatnya selalu mengikuti man'utnya baik dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Nah, jadi na'at ini harokatnya pasti sama dengan man'ut. Ketika man'utnya rofa, maka na'atnya rofa. Ketika man'utnya nasab, maka na'atnya nasab. Ketika man'utnya jar, maka begitu pula na'atnya menjadi jar. Nah, oke. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurang dan kesalahan. Untuk selanjutnya ada taksimul fi'il sahihil akhiri mu'tal akhir yang akan dibawakan oleh saudara Abdul Majid. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasiro ila isil jalsah sudah menyempatkan saya untuk menjelaskan materi tentang taksim fi'il ila sahih akhir wa mu'tal akhir. Ini bagian-bagian fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Al-amthilah, contoh-contohnya al-qasiyadu syabaqatu, sani da'al marid tabibi, salis ilqil musi'il jaza'ahu, rabi sarwar rajul al-akhir. Slide-nya. Next. Nah, syukran. Al-bahthu, al-kalimat, alqa wa da'a wa yalqi fil amsilah salasal ula kulluha af'ali. Tiga contoh ini pada setiap kalimatnya fi'il. Wa akhir kullu minha alifin alfan li'annahu yantaliku biha alfan. Dan akhir setiap kalimatnya alif. Dan sesungguhnya merubah kalimatnya itu alif. Wal mu'awwalu alaihi huna an-natiqu dari kitab. Dan mu'awwalnya itu diantaranya di sini yang diucapkan atau yang tidak ada tulisannya. Wa tusamma hadhil af'alul af'alal mu'tal akhir. Dan fi'il ini dinamakan fi'il mu'tal akhir. Jadi fi'il mu'tal itu yang ada yang mengandung huruf elatnya. Yang tadi dikatakan alqa, itu ada katanya ada huruf elat, yaitu alif maksyurah yang alif elat juga. Da'a ada huruf elatnya, yaitu alif. Yalqi ada huruf elatnya juga. Nastamir. Wal kalimat sarwa wa tashifu wa yadu fil amsilah asalasa asannya kullaha af'al. Dari contoh tiga ini kalimatnya fi'il juga. Wa akhara kullu min hawawi, dan akhir kalimatnya itu wawu. Nah, kalau tadi alif ya. Kalau al-an yakni wawu. Wa tusamma aidan, dan ini fi'il ini juga dinamakan fi'il mu'takhir karena huruf elat itu alif wawu ya, dan yang ini pembahasannya akhirannya ada wawu. Nastamir. Wal kalimat, next slide-nya. Khasyiya wa abdi
wayabna fil amsilah salisah kullaha af'al. Dan ketiga contoh ini kalimatnya fi'il. Wa akhir kullu min haya, dan akhir setiap kalimatnya itu ya. Maksudnya apa sih yang disebut ya? Itu yang tadi apa? Asyita'u ya, yang ya-nya itu waktu sama kadzalika af'al al-akhir, dan fi'il ini dinamakan fi'il mutaakhir, itu yang ada huruf elatnya. Nastamir wal kalimat al-amsila azlamu wa taqad wa yastahimu fil amsilah salasa al-khairu kullaha al-af'al wa akhir kullu minha laisa alfan wala wawan wala ya'an. Wa tusamma af'ala sahihah akhir. Contoh tiga ini kalimatnya fi'il dan akhirannya ini diantaranya tidak ada alif, waw, ya, atau yang disebut huruf elatnya tidak ada, tidak mengandung huruf elatnya. Wa tusamma af'ala sahihah akhir, dan fi'il ini dinamakan fi'il sahih akhir. Dan itu dinamakan fi'il sahih akhir dan tidak mengandung huruf ilatnya. Intinya kita bisa membedakan ya, mana fi'il mu'tar, mana fi'il mutaakhir, dan mana sahih akhir. Mu'tal akhir wa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Next. Wa tusamma hadhihi al-ahruf thalathatu bi ahrufil ilah. Fi'il mu'tal ini yaitu fi'il yang akhirannya mengandung huruf elat, ya, yang mengandung huruf elat yang tiga itu alif, waw, ya. Nastamir yakni al-akhir al-fi'lu sahih akhir kaidah huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati salah. Fi'il sahih akhir itu yakni fi'il yang tidak mengandung huruf elat, ya. Tidak ada huruf elat, huruf tadi alif, waw, ya, tidak ada. Mungkin al-bahsu ana segitu. Syukran kasir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Majid yang telah memaparkan mengenai materinya, dan juga mungkin itu materi terakhir yang dipaparkan oleh kelompok kami. Terima kasih kepada semua pemateri dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dari kami bila banyak kekurangan. Sekian dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir, terima kasih pokoknya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.